Annyeong welcome back to my channel. Video kali ini masih bahas seputar dilema penggemar K-pop atau K-popers. Di part 2, aku bakal mengulas stigma negatif yang sering dilekatkan K-pop di lingkup agama, khususnya di Indonesia yang bisa dibilang negara religius. K-pop dan para penggemar sering dilabeli kafir, penyembah setan, anfaedah, dan sebagainya. Fangirl selalu disuruh hijrah oleh mereka yang merasa lebih religius karena dianggap hamba yang tersesat. Mau tahu apa sebabnya? Yuk simak video ini. Oh iya, sebelumnya buat yang belum kenal, aku Titis. Saat ini aku bekerja sebagai jurnalis dan aku ARMY. Nah, untuk memulai pembahasan kita, aku akan jelasin suatu fenomena ke kalian dulu, yaitu potret fenomena hijrah simbolik yang dilihat dari perilaku bermedia. Saat dengar kata hijrah, mungkin sebagian teman-teman muslim akan teringat dengan peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah ke Madinah. Nah, memang hijrah atau migrasi sengaja beliau lakukan bersama umat Islam saat itu demi kemaslahatan bersama, karena di Makkah mereka sulit beribadah dan berdakwah. Tak jauh beda, makna hijrah dalam hadis ini dijadikan acuan pada wacana hijrah yang berkembang saat ini, yaitu berpindah dari suatu tempat ke daerah lain yang dianggap lebih baik, atau dengan kata lain, berpindah untuk hidup yang lebih baik. Nah, lalu bagaimana makna hijrah menurut media dan masyarakat secara umum? Pasalnya, baik media massa atau media sosial mempunyai andil untuk mempengaruhi pemahaman audiens dan penggunanya. Hari ini kita semua bisa melihat konten dakwah berseliweran di berbagai saluran. Salah satunya ajakan untuk berhijrah melalui banyak platform. Instagram, Facebook, YouTube, bahkan broadcast WhatsApp. Di satu sisi, mengajak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik adalah kewajiban setiap muslim. Namun pada sisi lain, ajakan itu hanya mengarah pada perubahan yang simbolik, atau katakanlah suatu yang terlihat bentuk dan wujudnya pada setiap muslim. Dan ternyata, fenomena ini tidak terjadi pertama kali, karena pada zaman Orba, hijrah sebagai penanda islamisasi ruang publik sudah pernah terjadi. Nah, karena saat ini kita hidup di post-truth era, maka ya alat yang paling ampuh untuk digunakan ya media online dan media sosial. Medsos ini menjadikan semua umat muslim bisa berdakwah dengan jarinya, sekalipun seseorang itu belum bisa disebut sebagai cendekiawan. Sayangnya, tidak semua umat muslim memiliki kesempatan dan kemauan yang sama dalam mempelajari ilmu agama secara serius dan mendalam. Sedangkan, di sisi lain, media sosial dengan segala kelebihan dan kekurangannya memberikan kesempatan yang sama pada penggunanya. Siapapun berhak menafsirkan teks agama dengan interpretasinya sendiri tanpa menyadari kekurangannya. Meski dia sadar dia bukan ahli agama atau mempunyai latar belakang akademik keagamaan yang memadai. Menyoal penampilan muslim dan muslimah, kita nggak pernah tahu apakah wanita yang berhijab itu semakin solihah sesuai dengan hijabnya, ataukah hijrah seseorang itu hanyalah pencitraan layaknya politisi di panggung pemilu atau selebriti yang sekedar mencari sensasi di televisi. Aku pernah dengar ini dari seorang teman. Kita nggak pernah tahu pakaian seseorang yang terlihat borjuis, tapi ternyata orientasinya akhirat. Begitupun pakaian sederhana, tapi orientasinya duniawi, karena hati dan iman itu tentang pemiliknya dan sang pencipta. Sebagian besar orang memaknai hijrah sebagai simbol religiositas seseorang. Seseorang merasa berhak menilai kadar keimanan orang lain hanya dari melihat caranya berpakaian. Apakah dia pakai jilbab, apakah jilbabnya menutup dada, apakah dia pakai celana jeans, apakah dia bergamis, dan seterusnya. Akibatnya, hijrah tidak lebih hanya dimaknai sebagai tindakan simbolik yang ditandai dengan atribut keislaman tertentu. Padahal, bila seorang muslim sudah bertaubat dengan melaksanakan ibadah sesuai mazhab yang diikutinya, mengapa dia harus berhijrah? Bila dia sudah menutup aurat, kenapa dia harus berhijrah pada jenis pakaian tertentu? Bila sudah bekerja dengan syariat Islam, mengapa harus berpindah kepada profesi yang dianggap lebih islami? Karena jujur, aku sendiri sama beberapa temanku pernah mengalami hal ini. Dulu pas kuliah, beberapa kali mendapati pertanyaan semacam, "Kamu anak pondok, kok jilbabnya nggak nutup dada sih? Kamu muslimah tapi pakai celana jeans sih? Kamu kok nggak pakai kaos kaki? Kamu kok dandan?" Dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Wajah hijrah yang saat ini kita kenal dan kita jumpai terbentuk dari media dan pegiat di dalamnya. Bila hanya dimaknai secara praktis dan simbolis, menurutku itu justru mereduksi makna hijrah yang sesungguhnya, karena hijrah sesungguhnya bersifat ideologis dan hanya ada di hati setiap pribadi seorang muslim. Tak ada parameter apapun yang bisa digunakan untuk mengukur keimanan seseorang. Lagi pula, Al-Quran itu kan bukan kitab mode yang mengatur penganutnya untuk menggunakan fashion tertentu. Substansinya adalah menutup aurat. Selama pakaian itu sudah menutup aurat, maka seorang muslim sudah cukup untuk disebut sebagai muslim yang sebenarnya. Lah, tapi bukannya bagus, Tis, kalau zaman sekarang banyak pemuda hijrah? Iya,
Aku nggak pernah bilang kalau hijrah itu buruk, tapi kita perlu merekonstruksi kembali makna hijrah yang sesungguhnya dengan tidak membuat ukuran-ukuran tertentu, menghakimi orang lain, apalagi sampai menarik diri dari masyarakat dan menganggap orang selain golongannya itu sesat. Menurutku ini kasusnya mirip dengan narasi jihad yang dibentuk media dan kalangan tertentu. Makna sesungguhnya direduksi, bahkan diputarbalikkan sesuai kepentingannya. Sehingga saat masyarakat mendengar kata jihad, maka yang akan terlintas di pikirannya adalah teroris. Dan itu sangat negatif. Padahal jihad yang sesungguhnya itu maknanya berjuang untuk kebaikan. Udah cukup bahas jihadnya. Nah, sedikit mengulas gerakan hijrah. Dari observasiku, melihat beberapa wacana hijrah, termasuk dari jurnal tadi, gerakan ini kebanyakan menargetkan kalangan muda yang melek teknologi. Khususnya mereka yang sedang mengalami krisis identitas dan memilih jalan hidup yang lebih islami dengan berhijrah. Maka berhijrahlah. Karena pada dasarnya ya hijrah itu baik. Saat banyak pemuda hijrah, artinya banyak juga pemuda yang menginginkan hidup yang lebih baik. Hanya saja menurutku mereka itu cenderung mengangkat narasi keislaman yang berfokus pada seputar fikih saja. Khususnya seperti yang banyak kita jumpai di medsos. Membahas batasan aurat, dosa jariah, atau batasan pergaulan dengan orang lain, ta'aruf, nikah, halal haramnya sesuatu, dan sebagainya. Nah, ini salah satu faktor yang mendorong kaum hijrah untuk mengubah gaya hidupnya menjadi ukuran tertentu yang dinilai lebih islami. Ganti pakaian, ganti perumahan, bahkan meninggalkan pekerjaan sebelumnya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, padahal ukuran pekerjaan yang mereka anggap islami itu sangat abu-abu. Apakah harus jadi guru ngaji? Apakah harus jadi kiai? Harus jadi ustadz? Pendakwah? Kan enggak. Karena Rasulullah sendiri udah bilang kalau sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaat atau kemaslahatan ini nggak ada batasan minimalnya. Semua orang bisa memberi manfaat sesuai kadar kemampuannya. Kalau bisanya kerja di kafe, di restoran, jadi tukang bersih-bersih atau supir, ya nggak masalah karena memang itu kemampuan mereka. Dia tetap bantu orang dan memang segitu kapasitasnya. Dan kalau bisa di profesi lain, misalkan jadi dokter, arsitek, atau psikolog, atau wartawan, ya apapun itu it's good. Selama pekerjaan yang kita lakukan itu untuk maslahat umat manusia, sekecil apapun itu, ya menurutku itu sama nilainya dengan ibadah. Jadi yang dikhawatirkan, bila terlalu membatasi segala yang disebut islami, itu dapat menimbulkan perilaku eksklusivitas atau memisahkan diri dari golongan yang tidak sepaham atau sepemikiran, lalu menganggap yang berbeda itu salah, sesat, dan lebih baik dijauhi. Padahal benar dan salah itu nggak sesimpel itu. Terlebih kita hidup di Indonesia yang menjunjung tinggi keragaman. Nah, lebih lanjut, fenomena hijrah ini mudah kita temukan di kampus-kampus. Menggelar forum kajian atau seminar bertajuk Islami, namun dengan tema kemuslimahan, yang mana menurutku kurang membawa substansi karena bahasanya cenderung berputar di seputar fikih praktis aja, seperti yang tadi, batasan peran dan aurat muslimah, akhlak muslimah, dan yang gak kalah rame, ajakan nikah muda untuk menghindari zina. Dude, Islam is so much more than that. Untuk belajar fikih, ada yang namanya usul fiqh sampai bidayatul mujtahid. Mendalami hadis, ada yang namanya mustalahul hadis. Untuk mendalami tafsir, seenggaknya kita memiliki cukup bekal bahasa Arab sampai ngerti asbabun nuzulnya. Ada yang namanya mantik, tarikh Islam, dan masih banyak diskursus keilmuan yang belum aku tahu juga. Nah, kajian yang diadakan tadi cenderung menargetkan muslimah buat jadi sasaran dakwah. Muslimah seringkali diberi batasan dalam banyak hal. Diiming-imingi untuk ta'aruf dan nikah muda. Dikasih tahu indahnya berumah tangga. Sehingga banyak yang hari-harinya dihabiskan sambil mengkhawatirkan bagaimana jodohnya kelak. Honestly, aku sendiri pernah berada di posisi yang sempat mau jadi ahwat hijrah. Sok ngegalauin jodoh. Sok mengharap kepastian di saat diri sendiri sebenarnya sangat belum siap. Ya namanya juga maba. Sampai beberapa saat kemudian aku tuh sadar kalau aku tuh udah ngebuang-buang waktuku untuk sesuatu yang gak jelas. I feel like that's not me. Sejak itu aku berhenti dengan segala kegalauan yang gak jelas dan aku bisa fokus sama diri sendiri. Nah, dari fenomena semacam itu kita bisa melihat kalau muslimah secara tidak langsung seringkali melihat dirinya sebagai objek yang nantinya harus dinikahi lelaki dan bergantung padanya, lalu lupa mengaktualisasikan diri di masa muda. Nah, ini ada kaitannya dengan wacana gender role di Islam. Di sisi lain, pendakwah gerakan hijrah ini kebanyakan laki-laki dan gak bisa dipungkiri kalau mereka punya internalized sexism di dalam diri mereka. Nah, di sini kaitannya sama K-popers, seperti yang udah aku ulas di video sebelumnya. Di dalam doktrin kebanyakan agama, cewek seringkali digambarkan sebagai sosok yang pasif, dituntut patuh, dan jadi penurut. Dan laki-laki selalu merasa berhak mengatur, dominan, dan superior. Bahkan dalam suatu kajian online yang menargetkan K-popers hijrah yang pernah aku ikutin, seorang ustadz cowok bilang kayak gini. Kok cowok joget-joget kayak gitu gak punya malu?
Yang mana sangat mengejutkan bagiku pas denger itu. Gil, seksis bener itu dalam hati. Paham kan interpretasi omongan dia? Joget itu sesuatu yang rendahan dan bukan buat cowok. Lalu buat siapa? Ya cewek. Secara nggak langsung dia udah ngerendahin cewek dengan rasa superiornya tadi. Masih soal hijrah. Ya, maybe at some point hijrah itu bagus. Tapi bakal lebih bagus lagi kalau hijrah ini dijadikan wadah gerakan sosial yang inklusif dan ngasih dampak atau kebermanfaatan ke masyarakat secara umum. Karena ya bisa kita lihat sendiri hari ini masih banyak hal yang lebih darurat yang perlu kita perjuangkan. Masalah sosial keagamaan, masalah akses pendidikan, masalah lingkungan, masalah HAM, gender, kekerasan seksual dan anak, dan seterusnya. Alih-alih galau mikirin jodoh, ta'aruf, dan nikah. Kesadaran pada isu-isu yang darurat itu menurutku juga bentuk lain dari hijrah. Kita mau mencari tahu, membaca perspektif yang berbeda, belajar hal baru untuk aktualisasi diri pun bisa dibilang hijrah dari kebodohan. Masuk ke bagian K-pop. K-popers yang kebanyakan cewek ini kerap dijadikan sasaran empuk untuk mengikuti ajakan hijrah. Dan lagi-lagi pendakwah hijrah yang kebanyakan laki-laki ini merasa lebih rasional dan lebih superior. Mereka meyakinkan kalau K-popers ini bersalah, berdosa, berzina, bahkan telah tersesat karena telah mengidolakan idol K-pop yang notabene kafir atau sering dibilang produk kafir. Anehnya, kenapa cuman K-pop yang dibilang kafir? Aku pikir mungkin mereka lupa dengan pembuat kendaraan yang dipakai, alat elektronik di rumahnya, gadget yang dimiliki, film yang ditonton, merek barang yang dikenakan, dan masih banyak lainnya. Lagian, emang kalian pernah dengar pecinta bola dibilang kafir? Pecinta balapan, wibu, pecinta superhero DC, Marvel, atau Star Wars? Kenapa harus tebang pilih ahi dan uhti fillah? Sebagai manusia yang hidup di tengah keragaman, menurutku kita emang perlu bahu-membahu tanpa melihat latar belakang agama. Tak masalah kita menggunakan kendaraan buatan Jepang, smartphone buatan Cina, Amerika, Korea. Begitupun tak apa bila mereka ingin mencicipi kearifan budaya dan keindahan alam di Indonesia. Toh kita juga saling mendapatkan kebermanfaatan dari satu sama lain kan? Jadi nggak serta-merta saat kita menggunakan produk selain milik muslim, kita menjadi kafir. Toh kita nggak bisa bikin mobil, kulkas, dan smartphone sendiri kan? In case di sini masih ada yang memperdebatkan soal halal dan haramnya musik, biar Abi Quraish, Gus Baha, dan Mbah Nun yang menjawab. Aku taruh link di kolom deskripsi. Singkatnya, menurut beliau-beliau, musik itu hukumnya tergantung isi dan kegunaannya. Apabila isinya baik dan digunakan untuk kebaikan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mengundang maksiat, nah baru itu yang dilarang. Lagi pula, nggak masalah kali kita menggemari sesuatu. Itu udah sewajarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menyukai sesuatu ataupun seseorang. Penyebab seseorang bisa suka sama sesuatu sendiri itu sangat kompleks. Bisa karena faktor personality, culture, exposure, development, dan lain sebagainya. Ada lagi alasan kenapa K-pop dibilang kafir. Tapi kan penggemar K-pop suka berlebihan muja-muja idolanya, bukannya itu bikin lupa Tuhan. Uhti dan ahi fillah, bukan hanya K-pop saja. Semua yang membuat kita lupa dengan sang pencipta itu memang tidak baik. Nonton bola sampai lupa subuhan itu juga tidak baik. Rekreasi, main game, bekerja, atau kegiatan apapun yang membuat kita lupa waktu, naksir orang pun bisa dibilang gak baik kalau bikin kita galau dan gak produktif. Bahkan Gus Baha dan Abi Quraish saat ditanya pendapatnya soal K-pop, gini jawabannya. Ya pasti jawabannya jangan, kalau bapak berlebihan pasti tidak baik. Karena nanti resikonya gampang kecewa. Oke, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk berlebihan, offense berlebihan. Iya, itu dari dulu begitu. Ada orang-orang yang terlalu ngefans pada Nabi, sampai pada Nabi. Begitu pada berita Nabi meninggal dia murtad. Iya, karena berlebihan. Karena berlebihan. Jangan menilai sesuatu karena ada unsur materi. Jangan menilai sesuatu karena orangnya. Nilailah sesuatu itu berkat substansi yang ada padanya. Ya kan? Oh itu dia yang bilang begini, ulama ini, profesor ini. Belum tentu benar. Mencintai apapun selain Allah itu memang gak baik. Karena saat kita terlalu bergantung pada manusia, itu dapat menimbulkan kekecewaan. Saat idola kita ternyata tak sebaik yang kita kira, ataupun sampai murtad karena terlalu fanatik mengidolakan Rasul. Seperti yang Abi Quraish ceritakan. Karena idealnya, terlepas dari orang yang kita idolakan, kita mengagumi akhlaknya, pemikirannya, dan kebaikannya. Substansi yang ada dalam dirinya. Dan substansi itu gak akan hilang sekalipun seseorang itu telah pergi atau berubah. Memang semua itu ada batasannya, dan kita perlu tahu batasan kita masing-masing. Karena ya kita manusia yang sadar dan berakal, yang tentu bisa mengontrol diri kita soal itu. Terus ada yang protes lagi. Batasannya itu seberapa? Ukurannya apa kalau kita nggak berlebihan menyukai sesuatu? Kalau dari sisi psikologi, selama hal yang kita sukai itu tidak mengganggu produktivitas kita, ya itu masih wajar. Saat kita masih bisa ngatur work-life balance,
Atau lebih bagus lagi kalau apa yang kita sukai lebih bikin semangat kerja dan semangat hidup. Selama musik digunakan pada tempatnya dan sesuai porsinya, ya sah-sah aja. Nah, bisa dikatakan berlebihan kalau hobi atau kesukaan kita tadi mendekati adiktif. Saat seseorang sudah tidak bisa mengontrol apa yang disukai, yang mana menyebabkan sakit fisik ataupun mental. Oh iya, aku juga mau bilang kalau yang bikin kecanduan itu nggak cuman hobi-hobi yang aku sebutkan sebelumnya. Nggak cuman fangirling, tapi bisa juga makanan, atau penggunaan internet dan medsos, seks atau video porno, bahkan bekerja juga bisa bikin kecanduan. Meskipun selama ini yang sering kita dengar yang candu itu seperti rokok dan narkoba. Indikasi dari kecanduan ini sekilas bisa dilihat dari perilaku. Apa ranking di sekolah menurun, ataukah kerjaan nggak beres, hubungan sosial memburuk, nggak bisa berhenti dari kegiatan yang dia anggap dia sukai itu tadi, lemas dan nggak bersemangat, nampak nggak terawat, malas ngurus diri, dan cenderung membela diri saat ditanya soal kecanduannya. Nah, itu sebagai gambaran aja. Balik lagi ke K-popers yang dibilang kafir. Mereka sering dianggap kaum tersesat karena ada ceramah-ceramah yang menyebutkan bahwa K-pop itu membawa propaganda Illuminati, pemuja setan, pengikut Dajjal, dan sebagainya. Mereka beranggapan demikian karena sebagian music video K-pop atau MV K-pop secara sekilas seperti menyelipkan simbol-simbol Illuminati. Padahal dalam Asian Journal of Journalism and Media Studies tahun 2015 yang berjudul Hallyu Numerous Discourses One Perspective menyebutkan bahwa K-pop yang termasuk Hallyu Wave dibuat sebagai nation branding atau ciri khas negaranya dan juga sebagai promosi industri budaya. Hal tersebut sengaja dilakukan Korea untuk meningkatkan citra dan prestis negerinya di mata dunia dan juga meningkatkan perekonomian penduduknya. Mana peduli mereka dengan Illuminati, tak ada untungnya bagi hidup mereka untuk membuat propaganda memuja setan. Kalaupun memang dalam MV ada patung dewa siapa gitu, ya karena lagunya terinspirasi dari buku, novel, lukisan, atau masterpiece dari barat yang erat dengan sejarah mitologi Yunani. Tapi K-pop lebih sering bikin lagu soal mental health dan kehidupan kok, apalagi BTS. Awal debut isi lagunya kritik sosial semua malahan, ngekritik sistem pendidikan, pemerintah, dan dorongan untuk anak muda agar semangat mengejar mimpi. Di comeback album era kedua, mereka fokus ngangkat self-love, self-acceptance, mental health, ngajarin anak muda buat live to the fullest, nggak ngebandingin kesuksesan sama orang lain. Ya, bisa kalian lihat sendiri di video lirik yang aku buat sebelumnya. Jadi yang belum tahu, daripada ngejudge sembarangan, mending kalian coba deh simak satu, Paradise misalnya. Kembali lagi ke K-pop yang dianggap tersesat dan perlu hijrah. Om Hijrah masih bertanya, Kita kan punya Nabi Muhammad dan para sahabat untuk diidolakan. Kenapa harus milih artis yang gak jelas yang bahkan belum tentu percaya sama Tuhan? aku dan K-popers muslim lainnya pasti tetap menomorsatukan Rasul sebagai idola. Fangirling ini cuman hobi, sebagai hiburan dan penyemangat hidup sih lebih tepatnya. Lagian Rasul nggak bisa dibanding-bandingin dong sama idol K-pop. Secara beliau itu dikirim Tuhan sebagai sosok panutan yang bisa dibilang sempurna. Bahkan dikatakan akhlaknya saja Al-Quran. Sebagai muslim yang biasa-biasa saja dan bukan alim ulama yang mampu menerapkan segala sunnahnya dalam keseharian, ya aku sadar sama kapasitas diriku. Rasul memang sosok teladan, tapi nggak semua sifat beliau bisa kita tiru. Kita ini sama manusianya dengan beliau, tapi ya beda level, jauh. Ya sebisanya tetap kita teladani, tapi ya nggak usah ngoyo, apalagi ngatur, ngukur ibadah dan keimanan orang lain. Bukan tugas manusia itu, men. Simpelnya, orang pada umumnya mengidolakan sesuatu yang dilihat secara langsung. Memiliki kedekatan emosional, zaman, usia, budaya, hingga pandangan hidup. Pertama, karena kita nggak hidup di zaman Rasul, maka dimensi kehidupan kita udah jauh sangat berbeda. Tantangan yang kita hadapi pun beda. Jadi wajar bila kita mencari sosok panutan yang sesuai dengan kepakarannya. Misalnya musisi, content creator, pegiat HAM, aktivis lingkungan, SJW gender, jurnalis lepas, bahkan sosok atlet badminton Apriani Rahayu dan Gracia Poli. Kan zaman Rasul mana ada atlet badminton, mana ada content creator. In the end of the day, baik buruknya sesuatu bagi seseorang itu cuman dia dan Tuhannya yang tahu. Pengecualian buat anak-anak yang memang belum dewasa ya dan perlu arahan dari orang tua. Memang pada dasarnya manusia ini lebih mudah sih melihat kekurangan dari orang lain. Contohnya aja, mungkin sebagian muslim pas mengagumi Jerome Pauline, ih gila dia pinter banget, asik, tapi sayang dia Kristen. Contoh lain misalkan Agnes Mo yang sukses di industri musik internasional. Ada aja hati kecil manusia yang berbisik, tapi sayang umur segitu belum nikah. Ataupun Najwa Shihab, jurnalis kritis yang juga anak ulama besar di negeri ini. Tapi sayang dia nggak pakai jilbab. Terlepas dari apapun agama, ras, gender, dan latar belakang status sosial seseorang, what's good is good. Seperti kata biasku,
Agusti. Segala hal baik yang memiliki nilai kebermanfaatan di dalamnya akan tetap baik dan berharga tanpa perlu tapi-tapian. Begitupun musik K-pop yang bagus, menginspirasi dan memotivasi akan tetap baik dan memberi energi positif untuk pendengarnya. Hal ini juga berlaku pada fans K-pop yang loyal pada idolanya dan kerap menunjukkan eksistensi dengan kepedulian soal isu kemanusiaan, seperti halnya kampanye BLM, bencana alam, dan lainnya. Belum lagi hobi fangirling mereka kerap menjadi peluang bisnis di era industri kreatif. Bahkan terakhir ARMY Indonesia ngadain vaksin di, lupa namanya, pokoknya di Jakarta. Di sini aku nggak bermaksud menyudutkan siapapun. Hanya saja bagi orang yang keras beranggapan bahwa musik dan K-pop itu haram, ya silahkan kalian percayai itu. It doesn't matter at all. Tapi tolong banget hargai kesukaan orang yang beda. Jangan paksa orang untuk ngikutin keyakinan kalian. Karena kalau kata Mas Sabrang, semakin seseorang memaksa orang lain untuk sependapat, semakin jelas terlihat keraguannya pada sesuatu yang diyakini. Karena dia butuh orang lain untuk memantapkan diri soal apa yang diyakini benar. Usikum wa iyaya. Oh iya, kapan-kapan aku pengen ngulas soal bagaimana media mengkomersilkan agama sebagai komoditas utama di program acara TV. Gimana menurut kamu? Pada akhirnya semua kembali pada seberapa value yang ada dalam diri kita dan seberapa kebermanfaatan yang bisa kita beri. Bila ada hal yang spesial dari penggemar K-pop, menurutku mereka menjalani hidup dengan penuh energi positif dan mencintai idolanya tanpa rasa takut dan penyesalan. Oh iya, sebelum kututup, boleh dong bagi pandangan kalian soal musik K-pop dan bagaimana kamu melihat wacana hijrah yang terjadi saat ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka dan share kalau menurutmu bermanfaat. Semoga video yang aku buat ini membantu teman-teman fangirl di Indonesia jadi lebih leluasa mengekspresikan diri. Borah ya!